Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak saudara sekalian rahimakumullah, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan bahasan tafsir edisi membahas surah-surah juz amma. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke dalam surah Al-Infitar, surah dengan urutan ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adzim. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibina alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
bal berhenti sejenak, kemudian melanjutkan bacaan rona tanpa bernapas lagi. Ini namanya sakta, seperti dalam petikan salah satu ayat surah Yasin. Ya, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Oke. Saya ulang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yuk. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'imin 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahikim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu
wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Kita langsung bahas tafsirnya. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini sebagaimana disajikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, ada sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Imam Ibnu Abbas ini menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu dulunya terkenal sebagai orang-orang yang paling sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka karena itulah turun surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Dan setelah turunnya ayat atau surah Al-Mutaffifin ini, maka mereka yang biasa melakukan kecurangan dalam perdagangan, mereka berhenti dari kecurangannya lalu mengubahnya dengan kebaikan, berbuat baik dalam menakar atau menimbang sesuatu, terutama dalam perniagaan. Surah Al-Mutaffifin ini kalau kita lihat urutan di surah di Al-Qur'an ini urutan ke berapa? 83. Tapi menurut keterangan yang lain urutan turunnya adalah urutan ke-86. Ya, jumlah surahnya adalah 36 dan golongannya adalah golongan Makkiyah. Ya, sebab ketika akan turunnya itu di Madinah keadaan perniagaannya tidak baik, terutama dalam kegiatan penimbangan penakaran. Menurut riwayat lain juga dikatakan Madaniyah. Jadi ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, turun setelah surah Al-Ankabut. Kalau dikatakan Makkiyah berarti bisa jadi ketika sebelum, ketika Madaniyah berarti setelah, atau berkenaan dengan memang apa yang terjadi di kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah, kecelakaan yang besar. Biasanya dalam tafsir-tafsir klasik, wailun itu sering diartikan sebagaimana di dalam tafsir Jalalain adalah sebuah lembah di neraka. Salah satu lembah di neraka wail. Maka wailul lil musallin sering dimaknai neraka wail lah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatim sahun, yang salatnya itu lalai. Wail di situ dimaknai neraka wail, salah satu lembah di neraka. Tapi wailun juga bisa dimaknai kerugian.
Tidak saja kerugian kecelakaan nanti di akhirat, tapi juga kerugian kecelakaan yang akan terjadi di dunia. Siapa yang celaka? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Orang yang curang jangankan nanti di akhirat, di dunia saja kalau ketahuan, kira-kira rugi nggak? Rugi. Dia akan merasakan kecelakaan yang besar di dunia saja, apalagi nanti di akhirat. Ini penting supaya kita tidak menganggap bahwa yang penting mah di akhirat kita selamat, di dunia juga kita harus selamat. Siapa yang disebut dengan al-mutaffifin? Ya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang disebut al-mutaffifin yang curang itu alladzina, yakni orang-orang yang idza, apabila iktalu, mereka menerima takaran, 'alan nasi, dari alias menerima dari manusia, yastawfun, mereka minta dipenuhi. Saya beli dari Kang Hari sesuatu benda, Kang Hari tolong dong dipasin takarannya, ya. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar giliran saya, misalnya mau menakar untuk barang yang akan dibeli oleh Kang Hari, ya, awazanuhum, atau saya menimbang untuk mereka, yukhsirun, malah mengurangi. Secara bahasa khosaro itu rugi, merugikan orang lain, mengurangi takar itu orang curang. Giliran memperoleh pengennya pas, bahkan dilebihin, giliran untuk orang lain dia mencurangi, mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala, perhatikan, tidakkah, kata dalam tafsir Jalalain, ala di sini istifham, kata tanya. Apakah atau tidakkah? Apakah, la tidak. Tidakkah yadhunnu, menduga, ya, ulaika, mereka itu yang melakukan kecurangan alias al-mutaffif itu, annahum, bahwasanya mereka mab'utsun, bakal dibangkitkan. Emangnya mereka nggak tahu gitu, nggak yakin bahwa kelak akan dibangkitkan? Ada 2 poin baru dari ayat 4, dari 4 ayat ini. Pertama, ternyata agama kita tidak hanya mengajarkan tentang akidah dan fiqih saja, tapi juga agama kita mengajarkan bagaimana dalam muamalah perniagaan atau perdagangan. Dan hebatnya perniagaan ini dikaitkan dengan keyakinan. Kalau di dunia melakukan kecurangan, ingat, emang situ nggak percaya bahwa nanti kelak akan ada kebangkitan, akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pan suka baca itu surah Yasin. Ayo dong. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu, kata Allah, hari kiamat nanti kami kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang bicara kepada kami adalah apa? Tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, yang menyaksikan adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayo. Mungkin hari ini kita curang, secara duniawi nggak ada yang tahu, tapi nanti di akhirat akan ada pertanggungjawaban. Makanya baru 4 ayat saja udah diingetin tuh 2 poin itu. Nah, mereka emangnya nggak punya dugaan, nggak punya keyakinan bahwa kelak akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Maksudnya adalah hari kebangkitan alias yaumil kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yauma, pada hari itu, yaqumun nasu, orang-orang berdiri, lirabbil alamin, maksudnya bangun dari kuburan, lirabbil alamin, untuk menghadap Tuhan semesta alam. Semua makhluk dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah hisab dan pembalasan dari Allah. Kalau dia ngomong begitu, kan kita mumpung masih hidup kudu hati-hati. Jangan menjolimi, khawatir nggak ada umur, nggak sempat minta maaf, ntar keburu meninggal, dibangkitkan, aduh ngeri dah. Kalau kita kudu nanggung akibatnya. Kala, sekali-kali jangan begitu. Ya, inna kitabal fujjari, sesungguhnya kitab catatan al-fujjar, orang-orang yang durhaka, alias kitab catatan amal perbuatan orang-orang yang ingkar, itu kan al-mutaffifin, orang-orang yang ingkar itu, lafi sijjin, tersimpan di dalam sijjin.
Sijjin itu kata dalam tafsir Jalalain katakan nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang-orang yang ingkar. Nah, a'udzubillahi min dzalik, kalau kita dicatat di sana. Dan ini ada tersimpan di lapisan bumi yang ketujuh. Tempat itu merupakan pangkalan iblis dan bala tentaranya. Nah, wa ma adraka ma sijjin. Saya pernah menyampaikan kalau ayat Al-Quran menggunakan kata tanya wa ma adrak, biasanya sesuatu yang tidak bisa diketahui secara pasti, sulit digambarkan dengan kata-kata. Maka pertanyaan di sini bukan Allah tidak tahu, tapi ingin memberikan perhatian supaya kita mau tahu. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma sijjin, apakah sijjin itu? Apa yang dimaksud dengan kitab sijjin tadi? Kitabun markum, kitabun adalah kitab catatan, markum yang tertulis, yang bertulis, yang memiliki catatan. Pokoknya apa? Ada catatannya. Orang-orang ingkar itu ketika berbuat keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan ada dicatat. Ya, artinya apa? Semua ada konsekuensinya, ada dicatat. Wailul yaumaidil lil mukadzibin, celaka pula. Ya, yaumaidin, kecelakaan yang besar, yaumaidin pada hari itu, pada hari kiamat. Siapa? Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibu biyaumiddin, yakni orang-orang yang mendustakan. Kalau mendustakan berarti percaya atau tidak? Tidak percaya biyaumiddin, terhadap akan adanya hari pembalasan. Kalau tetap melakukan kecurangan, dia berarti tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ya, maka celaka pula bagi orang tersebut. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakan bihi terhadap itu yaumuddin illa, melainkan kullu mu'tadin athim, setiap orang yang melampaui batas. Kita saja dalam hal-hal yang boleh tentu ada batasannya. Makan ada batasannya, minum ada batasannya, bekerja juga ada batasannya, semua ada batasannya. Jangan melampaui batas, apalagi kalau berkenaan dengan batasan-batasan agama. Ini boleh, ini tidak boleh. Ketika tidak boleh dikerjakan berarti melampaui batas. Itulah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya terhadap adanya hari pembalasan. Gunakan timbangan dengan sebaik-baiknya. Dia melampaui batas, dia melanggar, berarti model begini dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Idza illa kullu mu'tadin athim, athim dosa. Ya, dia melampaui batas sekaligus berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna, idza yang mana ini orang yang ingkar, termasuk al-fujjar tadi, apabila tutla dibacakan, ya, tilawah. Ya, idza apabila tutla dibacakan alaihi kepadanya, qala, orang yang ingkar itu akan berkata, asatirul awwalin. Dah, itu mah cuma dongeng-dongeng orang-orang dahulu saja. Dibacakan Al-Quran, dibacakan kitab-kitab suci, apapun itu, ya, mereka mengatakan ini cuma dongeng orang-orang terdahulu. Jangan kira Pak, orang hari ini nggak ada yang mau ngomong begitu. Ada itu, ya. Bahkan orang itu mestinya ngerti agama, tapi dia mengatakan itu sebagai dongeng-dongeng masa lalu. Nah, hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran sudah usang, Al-Quran adalah misalnya hanya dongeng belaka, memang Allah Ta'ala sudah memperkirakan akan ada orang-orang yang model begitu. Kita jangan terbawa oleh mereka. Kala, sekali-kali jangan begitu, tidak demikian. Ya, ini makna kala adalah maknanya makna cegahan, hardik, ulah kitu, kade, awas, omat, gitu. Kala, jangan begitu. Jangan mengatakan seperti demikian. Jangan memiliki keyakinan seperti tadi orang-orang fujar. Bal, ini bal kalau dalam tajwid ada sakta, berhenti sejenak, melanjutkan kembali tanpa mengambil napas. Ini memang memiliki makna atau hikmah menurut saya, membuat kita untuk ingat, ya, tentang Al-Quran, tentang hari kiamat. Ada titik poin. Bal, sebenarnya rona, ya, telah menodai, rona sudah jadi bahasa kita, rona, ya, kotoran di muka, rona, ya, sebenarnya telah menodai, telah menutupi ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi orang yang ingkar itu hatinya telah tertutup oleh noda. Noda apa? Noda dosa, noda keingkaran, noda ketidakimanan, kafir dan kedurhakaan.
Kenapa itu ada noda di dalam hatinya? Maka noyaksibun, sebab apa yang selalu mereka usahakan. Satu ayat lagi, kalla, sekali-kali jangan begitu, jangan ngikutin orang-orang yang ingkar. Sekali-kali awas, sekali lagi jangan mengikuti orang-orang yang durhaka. Innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat, lamahjubun, benar-benar tertutup. Mereka tidak bisa melihat Allah, padahal kenikmatan yang luar biasa akan kita peroleh sebagai orang beriman nanti di hari kiamat adalah bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya bisa melihat. Itu orang beriman bisa melihat. Semoga kita bisa merasakan nikmat tersebut. Tapi bukan berarti Allah berada di surga, bukan. Gambarannya seperti ini. Saya di Ciamas, Kang Hari di Cibinong. Saya berkata, Kang Hari di Cibinong apakah ada bulan? Ada. Di saya juga ada bulan. Apakah bulan ada di Ciamas? Tidak. Apakah bulan menempati Cibinong? Tidak. Artinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Terkait apakah Allah menempati, yang jelas tidak, ya. Paham kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak menempati ruang dan waktu, di mana sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Segini dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.